Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Di cerita ini saya akan menceritakan tentang seorang kakek yang diajak ke kota Saranjana untuk melaksanakan azan maghrib di kota tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita horor lainnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Malam itu, hujan lebat beserta petir tak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggir pantai. Desa Lontar namanya. Sudah jam 11, namun hujan masih terus mengguyur dan sayup-sayup terdengar seseorang yang masih bercengkrama. Seorang lelaki berumur 45 tahun sedang menenangkan hati istrinya karena persediaan makanan mereka habis. Mereka tak punya apa-apa untuk dimakan keesokan harinya. Abah Hamid penduduk memanggilnya. Lulusan salah satu pondok pesantren di kota daerah B. Abah Hamid merupakan pengurus musola di tempat tinggalnya. Musola yang sangat sederhana, namun satu-satunya di kampung itu. Mereka terus saja bercengkrama. Mereka tak sadar ada yang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan sudah reda dan hari sudah menjelang subuh. Abah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Abah keluar rumah untuk berwudu. Sang istri menyusulnya. Si pengintai ini masih saja mengamati gerak-gerik mereka berdua, seakan-akan sedang menunggu mangsanya lengah. Setelah Abah Hamid selesai wudhu, mereka berdua masuk untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu, waktu subuh pun tiba. Abah Hamid yang menjadi pengurus musola segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk azan. Istrinya tetap di rumah. Jarak rumah ke musola tidak terlalu jauh, hanya sekitar 70 meter. Namun harus melewati hutan-hutan yang begitu rimbun. Dalam keadaan tanah masih basah bekas hujan semalam, Abah Hamid berjalan dengan santai. Tak seberapa jauh dari rumah Abah Hamid merasa janggal, seperti ada yang mengikutinya dan mengawasi. Dia menengok ke belakang, siapa tahu istrinya ikut. Ternyata tak ada siapapun. Abah Hamid hanya melihat kekosongan. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajah ke depan lagi, tepat di depan matanya telah berdiri dengan tegak sesosok tinggi besar dan hitam, diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu. Sosok itu memandangnya tajam, giginya runcing, badannya berbulu, kukunya tajam. Wajahnya mendekat ke wajah Abah Hamid. Nafasnya mendengus, kepalanya mundur dan tangannya bergerak seakan hendak mencengkramnya. Namun, ketika sekitar 1 jengkal lagi, tangan Gundurwo itu mendarat di tubuh Abah Hamid. Ada keanehan terjadi. Gundurwo itu seakan-akan melihat sesuatu di belakang Abah Hamid dan langsung Gundurwo itu tertunduk, seperti para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja lewat di depannya. Gundurwo yang tadinya wajahnya sangar dan gahar, kini mirip biskuit yang tercelup ke air. Dia mundur dan mempersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanan ke musola. Abah Hamid menyempatkan diri untuk menengok apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya hingga Gundurwo itu tertunduk. Abah Hamid terheran-heran.
Sesampainya di musola, lekas Abah Hamid menunaikan kewajibannya dan setelah selesai lalu langsung pulang. Beberapa langkah dia meninggalkan musola, ia dipanggil oleh seseorang. Wajahnya tampan dan bajunya putih bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa isinya dan hanya berpesan, "Mbah, tolong bukanya nanti di rumah saja ya." Pak Hamid tak mengenali siapa pria itu. Dia bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui. Namun, ia menuruti saja apa yang pria itu suruh. Ia membawa bungkusan itu. Sesampainya di rumah, istrinya masih menunaikan sholat subuh. Ia menunggunya sampai selesai dan menceritakan apa yang ia alami. Ia menceritakan bahwa bertemu dengan seorang pria yang tampan dan gagah dan memberikan bungkusan, memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua gemetar dan penasaran. Apa sebenarnya isi dari bungkusan itu? Perlahan, Abah Hamid membuka tali pengikat bungkusan putih itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah dibuka, isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun, tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam bungkusan ke kaki kanan Abah Hamid. Ia berusaha melepaskannya namun gagal. Akhirnya menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar membeli keperluan makanan hari itu. Pak Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Tepat pukul 10 pagi, Abah Hamid pulang berencana untuk sarapan. Namun sang istri belum selesai memasak. Akhirnya, Abah Hamid mandi dan sejenak duduk santai di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Tak sadar, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan genderuwo yang tadi pagi hampir mencelakakannya. Genderuwo itu bersujud kepada Abah Hamid, meminta maaf. Abah Hamid terheran-heran kenapa makhluk itu meminta maaf, seakan-akan menyesali telah menemuinya. Ditanyalah genderuwo itu, kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf kepadanya. Dan si genderuwo pun menjawab bahwa ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya bodyguard yang kesaktiannya melebihi genderuwo itu. Abah Hamid makin bingung dengan perkataan genderuwo itu. Genderuwo itu menjelaskan bahwa orang yang memberinya bungkusan tadi adalah jelmaan dari bodyguardnya Pak Hamid. Dan genderuwo itu menjelaskan selama benang hitam itu ada di kakinya, kau takkan bisa disentuh oleh makhluk halus atau jin manapun. Benang itu ibarat sebuah tameng bagi yang memakainya, sehingga tak satu pun setan yang mampu mencelakakannya. Begitu kata si genderuwo memperjelas. Tiba-tiba ia terbangun karena masakan istrinya telah matang. Mereka sarapan bersama. Pada saat sore, keanehan mulai terjadi. Sepulang dari musola, Abah Hamid kembali merasa diikuti oleh seseorang. Namun, setelah ditengok, tak nampak seorang pun di belakangnya. Ia baru ingat bahwa ada undangan pengajian dan dia yang menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia menaiki sepeda ontel satu-satunya yang ia miliki, melewati hutan dan jalan yang berbelok-belok. Sesampainya di lokasi, ia terheran-heran. Ternyata banyak sekali jamaah pengajian kali ini, tak seperti biasanya yang berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 25 orang yang datang, seakan-akan antusias dengan pakaian kompak serba putih baik perempuan maupun laki-lakinya. Ia bergumam dalam hati, "Alhamdulillah, jemaah hari ini makin banyak." Setelah masuk dan menemui tuan rumah, ia memohon izin untuk segera memulai pengajian
karena jemaah sudah banyak yang datang. Si tuan rumah terheran-heran sampai garuk-garuk kepala. Dalam penglihatannya, tuan rumah jemaah yang datang baru 3 orang saja. Namun, karena menghormati Abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. 30 menit berlalu dan pengajian pun usai. Pak Hamid bergegas berdiri untuk pamitan kepada tuan rumah, begitupun jemaah yang lainnya. Pak Hamid masuk ke dalam rumah. Baru selangkah ia berjalan, tuan rumah sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud dari Pak Hamid. Pak Hamid berkata mau segera pulang, takut hujan, tapi biar jemaah yang keluar duluan, sambil menengok ke arah jemaah yang sudah sunyi. Hanya tertinggal 2 orang yang tersisa. Pak Hamid pun terkejut karena tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu dalam jumlah yang sangat cepat dan tanpa rebutan sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Berkali-kali Pak Hamid melafalkannya. Setelah itu Pak Hamid tidak jadi pulang, namun menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah. Dan ternyata tuan rumah pun tidak melihat bahwa banyaknya jemaah tadi ternyata bukan dari golongan manusia. Hanya Pak Hamid yang dapat melihatnya. Akhirnya Abah Hamid pun pulang, kebetulan searah dengan salah satu jemaah, namanya Fatur. Fatur menuturkan bahwa kakeknya yang seorang paranormal pernah mengalami hal serupa, dan itu terjadi berulang kali. Dari kejadian-kejadian yang dialami kakek Fatur, diketahuilah ciri-ciri orang-orang itu tidak mempunyai garis cekungan di antara hidung dan bibir. Dan kakek Fatur mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang sebelah atau kota Saranjana, sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Abah Hamid geleng-geleng kepala, seakan tidak percaya apa yang ia alami tadi. Sesampainya di rumah, ia tak menceritakan kejadian tadi pada istrinya. Dia takut kalau menceritakan kepada istrinya akan membuat khawatir dan was-was. 3 hari setelah itu, tepat hari Jumat, Abah Hamid pulang dari musola. Setelah melaksanakan sholat subuh, suasana masih berembun. Tiba-tiba dikejutkan dengan bau amis yang tercium. Dia mempercepat langkahnya. Namun, semakin cepat ia melangkah, maka semakin bau itu menyengat, seakan-akan baunya sangat dekat. Sambil berjalan dalam hati ia berkata, "Apalagi ini ya Allah? Semoga yang dikatakan Gundurwo itu benar tentang benang hitam penangkal setan ini." Rumahnya mulai nampak dari kejauhan. Namun, dari pohon pisang di ujung jalan itu muncul asap yang awalnya kecil, namun lama-lama semakin membesar dan semakin berbentuk menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan, lengkap dengan talinya. Tak salah lagi, itu adalah pocong yang muncul di pohon pisang. Abah Hamid menundukkan pandangannya, namun tetap berjalan. Ketika tepat di depan, si pocong tiba-tiba cahaya putih muncul menyilaukan mata. Nampak samar-samar ada sesosok manusia menunggangi kuda putih berbaju kerajaan zaman dahulu kala, lewat di antara Abah Hamid dan si pocong. Setelah itu, keduanya menghilang. Abah Hamid hanya mengelus dada dan bersyukur tak terjadi apa-apa. Ia langsung bergegas pulang. Abah Hamid tak habis pikir, mengapa akhir-akhir ini ia sering sekali diganggu makhluk halus menyeramkan itu. Ingin rasanya bercerita kepada istrinya, namun selalu gagal, karena ia kasihan. Puncaknya,
Tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid berencana untuk ke musola karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Ia bersiap memakai kopiah usangnya dan membawa tasbih. Suasana senja itu sedang gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi. Tak nampak keanehan di situ. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan musola, ia terhenti karena ada yang memanggil. Dan tiba-tiba datanglah dari arah belakangnya orang yang beberapa hari lalu memberinya bungkusan berisi uang dan gelang benang hitam itu. Pakaiannya serba putih. Ia berkata, "Abah mau ke musola. Bukannya waktunya masih lama di sini?" Abah Hamid menjawab, "Iya nak, sekitar 30 menit lagi." Orang itu berkata lagi, "Abah, di masjid kami tidak ada yang azan. Abah mau gak azan di masjid kami? Nanti akan saya antar lagi ke sini, Mbah." Belum sempat menjawab, namun orang itu menjulurkan tangannya seakan mau bersalaman. Seketika itu, Abah Hamid berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya terdapat sebuah gerbang yang sangat megah dan besar, seperti terbuat dari emas karena berkilauan. Orang tadi memperkenalkan namanya Mustafa. Ia disuruh oleh rajanya untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya itu. Sambil berjalan melewati jembatan itu, Mustafa menjelaskan gangguan makhluk halus yang dialami oleh Abah Hamid. Memang disengaja. Karena itu, semacam tes apakah beliau tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak. Di hadapannya kini nampak sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, rumah dengan pagar tinggi, semuanya dengan arsitektur yang sangat amat megah dan indah. Orang-orang berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid bertanya kepada Mustafa, "Nak, sebenarnya aku ada di mana?" Dan Mustafa pun menjawab, "Ini kerajaan kami, Mbah, kota Saranjana." Lalu Abah Hamid diajak untuk menaiki delman yang kudanya memiliki kulit putih bersih dan tempat duduk yang sangat nyaman di bagian belakangnya. Ia berhenti di depan masjid yang sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas. Bagian depan lantainya dari kaca. Dan terlihatlah ikan-ikan laut yang berada di bawah kakinya sangat indah. Ia masuk bersama Mustafa dan dipersilakan untuk azan maghrib. Sementara itu, di desa tempat Abah Hamid gempar karena sudah tiba waktu sholat maghrib, namun tidak terdengar suara azan oleh Abah Hamid yang biasanya tak pernah absen 5 waktu. Akhirnya, jemaah yang lain pun menggantikannya untuk azan. Setelah selesai sholat, salah satu jemaah, Pak Jamil namanya, berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Hamid. Ia mengira Abah Hamid sedang sakit sehingga tidak bisa untuk ke musola. Namun alangkah terkejutnya ketika sampai di rumah Abah Hamid, ia cuma bertemu dengan istrinya. Dan istrinya menjelaskan bahwa Abah Hamid tadi pamit pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Semuanya bingung kemana perginya Abah Hamid. Lalu Pak Jamil bergegas mengabari kepala desa bahwa Abah Hamid hilang. Istri Abah Hamid menangis sejadi-jadinya, bahkan berulang kali sempat pingsan. Penduduk desa akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid di hutan yang letaknya antara rumah Abah Hamid dan musola sambil membawa perlengkapan lengkap. Mereka berkeliling hutan dan mencari ke seluruh sudut hutan bersama-sama. Jam sudah menunjukkan waktu 10 malam, namun Abah Hamid tak juga ditemukan. Warga belum tahu bahwa Abah Hamid telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya, kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencariannya karena kondisinya sedang hujan.
istri Abah Hamid dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana karena kondisinya sedang pingsan. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, warga kembali mencari, namun kembali pulang dengan tangan kosong. Abah Hamid tak ditemukan dan dianggap meninggal dunia. Warga kampung pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Hamid. Sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ke-7, Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan iqomah dan sholat maghribnya di kota Saranjana. Lalu ia menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan mengantarnya pulang karena ia sudah lapar dan istrinya pasti sudah menunggu. Mustafa membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang sepertinya istana. Di sana ia diajak masuk ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai makanan yang sangat amat jarang Abah Hamid makan karena beliau tergolong orang yang kurang mampu. Setelah makan, Abah Hamid diantar pulang oleh Mustafa dengan kuda dan keretanya yang indah itu berhenti di depan gerbang. Abah Hamid dipersilakan berjalan lurus saja tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucapkan salam, Abah Hamid berjalan lurus ke depan. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang tahlilan. Semakin lama suaranya semakin keras dan tiba-tiba Abah Hamid sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika warga berhamburan keluar dan memastikan itu adalah benar-benar Abah Hamid. Tahlilan dihentikan dan warga memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Abah Hamid menceritakan dengan detail apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan kondisi Saranjana yang mirip seperti kota-kota besar, jalan-jalannya yang lebar, banyak mobil mewah, gedung-gedung tinggi, rumah besar dengan pagar yang sangat tinggi, bersih dan semuanya bernuansa Islami. Dan ia juga bercerita hanya sholat maghrib dan ternyata di alam nyata dia sudah menghilang selama 1 minggu. Ia bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Saranjana ialah tak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat walafiat. 3 bulan berikutnya, Abah Hamid kembali menghilang. Warga pun menebak bahwa ia diajak kembali ke Saranjana. Sang istri gelisah karena sudah seminggu suaminya tak kembali. Namun, pucuk dicinta ulam pun tiba. Di bulan ke-5 ia pulang dan menceritakan bahwa ia menjadi guru ngaji di sana. Setelah kejadian itu, banyak warga desa di pinggir pantai yang sering mendengar sayup-sayup suara musik dari tengah laut. Bahkan, cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut. Mereka percaya bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta kerajaan. Beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semua penduduk bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan itu. Abah Hamid di situ sambil memotong kayu menceritakan bahwa di Saranjana buah-buahnya 3 kali lipat lebih besar daripada yang terdapat di alam nyata. Ia menceritakan bahwa ia memakan anggur merah menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 3 bagian baru bisa untuk dimakan. Hari H pun tiba. Semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan. Jumlah penduduk desa itu tak banyak, sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk desa. Acara pun dimulai sekitar jam 8 pagi. Abah Hamid datang sekitar jam 10. Namun ia terkejut karena banyaknya tamu yang datang. Sampai-sampai ia harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun ia belum sadar apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah sampai pada tempat makan, ia tak sengaja menjatuhkan sendok orang yang lewat di sampingnya. Mereka saling pandang, dan Abah Hamid bergumam dalam hati, "Siapa ini? Apakah penduduk kampung ini? Ah, mungkin saudaranya si tuan rumah." Begitu pikir Abah Hamid. Namun setelah dicermati, tak satu pun tamu undangan di situ yang ia kenali. Wajahnya sangat asing. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa semua tamu yang datang adalah penduduk Saranjana. Selesai.